Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada tanggal 3 Juli 2025, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan rute Transjakarta yang baru, yaitu rute Bekasi, Dukuh Atas. Sebelumnya, tanggal 22 Mei 2025, Pramono juga meresmikan rute Transjakarta Blok M Pik 2. Transjakarta atau dikenal juga dengan busway diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Menurut laman resmi Transjakarta, saat ini Transjakarta memiliki jalur lintasan dengan total 208 km dan melayani wilayah Jabodetabek. Tapi tahukah historian, sebelum Jakarta punya Transjakarta, sistem busway ternyata sudah lebih dulu digunakan di berbagai belahan dunia. Bahkan idenya sudah muncul sejak tahun 1960-an. Jauh sebelum ada istilah BRT atau Bus Rapid Transit dikenal luas. Mau tahu lebih lanjut? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sejarah sistem bus rapid transit BRT atau busway modern berawal dari Jerman. Pada awal 1960-an, kota Essen dan Mannheim di Jerman Barat menjadi pionir dengan menerapkan jalur eksklusif untuk bus di tengah kota. Langkah ini diambil karena tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi dan macetnya jalan raya. Pada masa itu, sistem pembayaran masih dilakukan di dalam bus dan tidak ada stasiun khusus. Namun, upaya ini menandai kesadaran bahwa bus bisa menjadi moda angkutan massal yang efisien bila diberi jalur tersendiri. Selain di Eropa, tonggak sejarah BRT modern ditorehkan di salah satu negara di Amerika Selatan, yaitu Brazil. Pada tahun 1974, Curitiba, sebuah kota di Brazil, menghadapi tantangan besar, yaitu populasi kota yang terus tumbuh, anggaran terbatas, dan kebutuhan mendesak akan transportasi massal. Kemudian, wali kota Curitiba, Jaime Lerner, yang berlatar belakang seorang arsitek dan urban planner, memperkenalkan Rede Integrada de Transporte, sistem BRT pertama di dunia yang menggabungkan beberapa prinsip. Yang pertama, jalur khusus bus atau busway yang bebas dari hambatan lalu lintas. Kedua, stasiun tertutup atau tube station dengan sistem pembayaran sebelum masuk bus. Ketiga, bus berkapasitas besar yang berhenti di level yang sama dengan platform stasiun. Dan terakhir adalah jadwal ketat dan frekuensi tinggi, layaknya kereta metro. Konsep Jaime Lerner ternyata berhasil. Curitiba mampu menyediakan layanan transportasi efisien. Sistem ini menjadi model studi bagi banyak negara dan organisasi dunia. Setelah Curitiba, kota yang benar-benar membawa BRT ke panggung dunia adalah Bogota, ibu kota Kolombia. Pada tahun 2000, kota ini meluncurkan sistem Transmilenio, sebuah sistem BRT berskala besar yang menyempurnakan model Curitiba. Transmilenio mengoperasikan bus gandeng berkapasitas lebih dari 160 penumpang, menerapkan koridor eksklusif sejauh 84 km di awal peluncurannya, memperkenalkan teknologi kontrol lalu lintas dan pengawasan operasional real-time, dan mengintegrasikan sistem feeder atau pengumpan, serta terminal besar untuk efisiensi peralihan.
Transmilenio berhasil meningkatkan kecepatan rata-rata transportasi umum dari 8 km per jam menjadi 26 km per jam. Dan dalam beberapa tahun melayani lebih dari 1 juta penumpang per hari. Sistem ini mendapat banyak pujian, antara lain dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah keberhasilan di Amerika Latin, banyak negara di berbagai belahan dunia membangun sistem BRT, yaitu Mexico City tahun 2005 yang meluncurkan Metrobus, yang kini memiliki 7 koridor dan melayani lebih dari 1,5 juta penumpang per hari. Lalu Istanbul, Turki tahun 2007 yang mengembangkan sistem Metrobus sepanjang 52 km, melintasi 2 benua, yaitu Asia dan Eropa. Ketiga, Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2009, yang meluncurkan sistem Rea Vaya sebagai bagian dari persiapan transportasi untuk Piala Dunia 2010. Keempat, Ahmedabad, India, tahun 2009, yang mengembangkan Janmark, sistem BRT pertama di India yang mendapat penghargaan Sustainable Transport Award. Dan terakhir, Guangzhou, Tiongkok tahun 2010 yang membangun BRT dengan volume tertinggi di dunia, yaitu 1 juta penumpang per hari dalam 1 koridor. Menurut data dari Global BRT Dunia, hingga tahun 2025, sistem BRT telah hadir di 191 kota, melayani lebih dari 32 juta penumpang per hari di seluruh dunia. Awal tahun 2000-an, DKI Jakarta menghadapi masalah transportasi, yaitu kemacetan makin parah, pertumbuhan kendaraan pribadi sangat tinggi, dan tidak ada sistem transportasi massal terpadu. Saat itu, angkot dan bus kota menjadi andalan, tapi tidak efisien dan sering tidak teratur. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutioso, melihat berbagai studi kasus sukses BRT. Sutioso kemudian mengusulkan pembangunan sistem busway berbasis BRT. Pada tahun 2001, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP, dan beberapa konsultan lokal untuk mengkaji potensi penerapan BRT. Hasilnya, Jakarta dinilai cocok untuk menerapkan sistem ini. Kecocokan ini dinilai dari adanya ruas jalan utama yang bisa diubah menjadi koridor bus. Kedua, biaya lebih murah dibanding membangun MRT atau LRT. Dan ketiga, adanya potensi pengguna tinggi, karena tingginya volume perjalanan harian. Pada tanggal 15 Januari 2004, Sutioso meresmikan Transjakarta dengan uji coba koridor pertama yang melayani rute Blok M, Jakarta Kota. Transjakarta terus mengalami perkembangan. Menurut laman resmi Jakarta Smart City, sampai dengan tahun 2024, Transjakarta sudah memiliki 14 koridor. Selain DKI Jakarta, konsep transportasi bus rapid transit atau BRT juga diikuti oleh beberapa kota di Indonesia, antara lain Yogyakarta. Pada bulan Maret 2008, Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengoperasikan Trans Jogja. Kemudian ada Semarang, Jawa Tengah. Melalui konsorsium antara Perum Damri, PO Minas, dan PO Rata Kencana, dibentuklah Trans Semarang pada tanggal 2 Mei 2009. Selanjutnya, Palembang, Sumatera Selatan. Pada tanggal 22 Februari 2010, diresmikan layanan BRT yang bernama Transmusi Palembang. Selanjutnya, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 2 November 2021, dilakukan peresmian Biskita Trans Pakuan. Lalu, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Pada tanggal 3 Maret 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama PJ Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad meresmikan Biskita Trans Bekasi Patriot. Selain Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi juga melakukan hal yang sama. Terbaru, Kabupaten Bekasi juga memiliki layanan BRT. Pada tanggal 1 Desember 2024, diresmikan Biskita Trans Wibawa Mukti dengan kepemilikan 15 bus. Itu tadi sejarah bus rapid transit atau busway. Dari Eropa, kemudian berkembang di Jakarta, dan diikuti beberapa kota lain di tanah air. Mari kita gunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.